Heyo, apa kabar semuanya? Kali ini, Commitment bakal ngasih kalian sekilas dari beberapa tie-ins yang terjadi setelah DC Death Metal issue 4. Ada Robin King, ada Infinite Hour Extreme, Rise of the New Gods, dan Justice League dari issue 53 sampai 57 yang berjudul Doom Metal. Sebenarnya ada satu one shot lagi, yaitu Batman Hush, tapi nggak esensial ke cerita, so we can skip that one. By the way, jangan nonton video ini apabila kalian belum menonton video Death Metal dari 1 sampai 4 dan tie-insnya, karena kita yakin kalian bakal bingung. If you wanna watch that all first, you can click here. You good? Okay, sit back, relax, and listen closely. Oke, mari kita mulai dari Robin King. Sebenarnya, yang bener-bener nyambung dari komik ini ke Death Metal cuma beberapa page. Sisanya adalah origin dari Robin King sendiri. Anyway, komik ini ditulis oleh Tomasi dan digambar oleh Riley Rossmo. Jadi, origin Robin King itu berawal seperti origin Batman pada umumnya. Orang tuanya dibunuh di crime alley, bla bla bla. Tapi, kalau pada umumnya orang tua Bruce Wayne dibunuh oleh perampok, di universe ini, Bruce lah yang dengan sengaja membunuh orang tuanya. Untuk apa? Agar ia dapat mendapatkan semua resource Wayne. Dia memilih Robin sebagai simbolnya, bukan kelelawar. Membuat gaduh di Gotham, yada yada yada, dan akhirnya terendus oleh Batman Who Laughs. Seperti yang kita tahu, Batman Who Laughs punya fetish sama Batman jahat. Ia melihat potensi yang dimiliki Bruce Wayne dari universe ini dan merekrutnya. Oke, kembali ke Death Metal-nya. Lanjutan cerita di komik ini persis setelah akhir Death Metal issue 4, di mana kita diperlihatkan kekuatan yang dikirim dari antena Superboy Prime tidak diterima oleh Wally dengan Mobius chair-nya, melainkan diterima langsung oleh Batman Who Laughs. Dan ini secara langsung membuat Batman Who Laughs memiliki kekuatan yang sangat omnipotent. Dan tentu saja, karena ambisinya, ia langsung membangkang kepada Perpetua. Setelah itu, pertarungan antara Perpetua dan Batman Who Laughs pun tidak bisa dihindarkan. The multiverses are not big enough for both of them. Saat mereka berdua bertengkar, tentu saja Robin King dan para pahlawan tidak hanya diam. Mereka pun melawan satu sama lain. Kalian mau tahu squad apa Robin King? Di sini kita dikasih lihat dia melumpuhkan beberapa pahlawan seperti Blue Beetle, Red Tornado, dan Animal Man. Dan jelas, karena dia Bruce Wayne, utility belt dia penuh dengan hal aneh. Seperti versi anti-living dari anak-anak Animal Man. Sick, right? Dia juga memiliki 3 cincin yang disebut Trinity Rings untuk melumpuhkan Superman, Batman, dan Wonder Woman. Walaupun sebelum berhasil membunuh mereka bertiga, ia dipisahkan oleh Batman Who Laughs. Robin King kembali ke planet Batman Who Laughs. Oke, dari Robin King, mari kita lanjutkan ke The Rise of New God. Di komik ini tuh sebenarnya lebih ngebahas tentang multiverse dan beberapa makhluk di multiverse DC saat ini yang mencatat apa saja yang terjadi dan mengapa krisis Death Metal ini bisa terjadi. Komik ini ditulis oleh Tynion IV dan digambar oleh Merino dan Cifuentes. Kita diperkenalkan oleh karakter bernama Chronicler. Ia adalah makhluk dari Omniverse yang tugasnya mengumpulkan informasi apabila sedang terjadi krisis di suatu multiverse dan mencatatnya. Dia mendatangi Psycho Pirate yang memiliki beberapa informasi dan mencatat apa yang terjadi di bumi selama ini. Vildrox, anak dari Brainiac, yang memiliki informasi mengenai galaksi dan ia bahkan menghidupkan kembali Metron, the OG God who sits on Mobius chair untuk melengkapi jurnalnya. Chronicler memiliki suatu alat. Oke, sebut aja alat itu seperti buku bernama Codex Omniversa, yang bisa merekam sejarah dan informasi. Yang menarik di komik ini sebenarnya bingungnya Chronicler setelah mendapatkan semua informasi ini. Mengapa multiverse yang dipenuhi oleh pahlawan-pahlawan seperti ini bisa runtuh juga? Terus di page terakhir, kita dikasih lihat Chronicler yang lagi megang kodeksnya dan ada tulisan bahwa ia percaya pada universe ini. Dan ia yakin universe ini bisa abadi. Apa tie-insnya ke Death Metal? Saat Chronicler mencari informasi tentang krisis ini, itu di background kita dikasih lihat Perpetua dan Batman Who Laughs pukul-pukulan dan lempar-lemparan planet sembarangan. Next we have Infinite Hour Extreme. Dari semua tie-ins yang kita bahas di sini, mungkin ini yang tanda kutip paling badass dan paling beda. Komik ini ditulis dan digambar oleh tim yang berbeda-beda setiap segmen. Penulisnya ada Frank Thierry, Clunan, dan Humphries. Dan artisnya ada Cowan, Sienkiewicz, Sotomayor, Prianto, Kirkham, dan Rex Morales. Kalian ingat di issue 1 dan 2 Death Metal, kalau Lobo lagi melakukan misi yang diberikan oleh Lex Luthor? Nah, di sini tuh dijabarin misinya. Jadi gini, Lobo itu dikasih misi untuk mencari kepingan Death Metal itu sendiri. Apa sih Death Metal itu? Itu adalah kepingan metal yang bisa mengalter dan membuat universe. Ini adalah metal yang sama dengan metal yang dipakai untuk mengalahkan Barbatos. Nah, perjalanan Lobo di sini tentu saja nggak semudah yang kita pikir. Dia harus berhadapan dengan The Batman Who Frags. Ini adalah Bruce Wayne yang menyuntikkan dirinya dengan DNA Zarnian. Yap, DNA dari ras Lobo. Jadi kalian bayangin, makhluk ini punya kekuatan Lobo
tapi skill berantemnya seperti Batman. Terus kita ketemu lagi juga dengan Black Monday, Batman versi Solomon Grundy. Lobo harus pergi ke tempat death metal itu disembunyikan. Kepingan itu dijaga baik-baik oleh Hawkman. And for some reason, Hawkman benar-benar total percaya sama Lobo dan dengan mudah memberikan kepingan tersebut. Yang menarik di one shot ini adalah karena Lobo memegang kepingan yang sangat kuat itu, dia sempat bikin semacam pocket universe di mana ia menulis ulang origin Superman, Batman, dan Wonder Woman sampai akhirnya dihentikan oleh Brainiac. Dan di ending komik ini, Brainiac berkata pada Lobo bahwa darahnya adalah kunci dari krisis death metal ini. Apa artinya? Kayak kita baru akan tahu saat event ini berada di isu terakhir. How you guys doing so far? Sekarang kita ke tie-ins terakhir. Yep, isu ke-53 sampai 57 dari Justice League, yaitu Doom Metal. Karena kalau kita benar-benar ngebahas semua isu sini, kita nggak akan selesai-selesai. Jadi kita singkat aja. Ingat waktu Wonder Woman, Batman, dan Superman menyelamatkan para superhero dari Apocalypse? Ternyata kita salah. Wonder Woman bukan bikin 2 tim saja, tapi dia bikin 3 tim. Yang 2 udah kita bahas di video tie-ins death metal kita sebelumnya. Nah, tugas tim satu lagi adalah melepaskan Legion of Doom dari singgasannya Perpetua di bumi. Yap, jadi Grodd, Sinestro, dan Cheetah itu terikat di Throne sebagai sumber kekuatan Perpetua. Jadi, di tim yang diisi Nightwing, Hawkgirl, Detective Trim, Cyborg, Starfire, dan Lex Luthor ini melakukan perjalanan dari Hall of Justice menuju Throne Perpetua. Plus, saat ini, Hawkgirl juga sedang mencari Martian Manhunter yang tidak terlihat sejak Apocalypse. Dan ternyata, ia berada di tangan Manhunter. Manhunter versi Batman. You know how this goes. Dan tujuan Manhunter menculik Jones adalah untuk mengambil alih koneksi telepati antara Justice League. Jelas pula bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka harus melawan gerombolan Creepers yang menaiki Grandis, melawan kreasi milik Dr. Arkham, melewati lembah Starro yang sempat mengacak-acak pikiran mereka semua, dan melawan raksasa bernama Omega Knight. Anywho, mereka berhasil menjalankan misi mereka. Manhunter dan Omega Knight berhasil mereka kalahkan, which have very cool sequence. Melepaskan Legion of Doom dan berencana untuk membantu Justice League lainnya. Dan isu ini akan langsung dilanjutkan dalam Death Metal issue 5 yang akan kita bacakan pada kalian Rabu ini. Itu semua yang kalian perlu tahu sebelum menonton Death Metal issue 5. Kalau kalian puas dengan rangkuman kita, pencet like button. Apabila kalian mau tahu lanjutan dari event Death Metal ini, kalian boleh banget subscribe biar nggak ketinggalan. Dan kalian bisa memberikan saran dan pertanyaan di kolom komen di bawah. Gue Dark Ogre, kita komitmen. See you on Death Metal Volume 5.